gini loh, fadhailul a'mal itu merupakan salah satu hasanah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah yang berupa gemar mengerjakan berbagai amalan kebajikan, berbagai amalan kebaikan atau amalan-amalan utama lainnya. Nah, secara etimologi, fadhail jamak dari kata fadilah yang bermakna keutamaan, dan amal itu jamak dari kata al-amal yang bermakna perbuatan. Nah, jadi fadhailul a'mal ini berkaitan dengan berbagai keutamaan yang menyangkut tentang akhlak, bukan berkaitan dengan ketentuan halal atau haram, bukan juga yang berkaitan dengan keyakinan berakidah. Nah, dalam masalah keutamaan akhlak ini bisa berupa menjalankan sholat sunat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, iktikaf, dan amalan-amalan lainnya. Nah, praktek fadhailul amal sendiri ini ada yang disandarkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran seperti memperbanyak sholawat karena adanya perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Termasuk para malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan memperbanyak zikir karena ada perintah untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ada juga perintah tentang keutamaan sedekah dan berbagai perintah-perintah keutamaan lainnya. Nah, praktik fadhailul amal ini selain disandarkan pada Quran juga disandarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab-kitab hadis. Manakala dasarnya dari hadis Nabi yang sahih dan hasan, sifat fadhailul amal itu tidak menjadi bahan perdebatan. Nah, hal yang sering menjadi bahan perdebatan adalah jika fadhailul amal ini didasarkan pada hadis-hadis yang dhaif. Padahal dalam disiplin ilmu hadis, pengertian hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memiliki derajat sahih dan hasan, baik dari sudut sanad maupun dari sudut matannya. Nah, sedangkan hadis sahih sendiri berarti ya hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para perawi yang adil dari awal sampai akhir dan tidak mengandung syadz atau cacat atau mengandung kejanggalan, dan juga tidak terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaan atau periwayatannya. Sedangkan hadis hasan yaitu ya hampir sama dengan hadis sahih, hanya saja berbeda di tingkat perawinya yang tidak benar-benar kuat ingatannya, tetapi sama-sama bebas dari keganjilan atau bebas dari ilat atau bebas dari kejanggalan yang menyebabkan cacat. Nah, ya inilah, jika hadis dhaif adalah hadis yang tidak mencapai derajat sahih dan hasan seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Nah, tentang hadis dhaif ini sebagian ahli tidak menerimanya sebagai hujjah atau dasar hukum. Akan tetapi sebagian besar yang lain menerimanya untuk hal-hal yang bersifat fadhailul amal atau untuk meningkatkan keutamaan suatu perbuatan. Nah, gini,
Mereka yang berpandangan terakhir ini diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abdurrahman Al-Mahdi, Imam Abdullah bin Mubarak, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang disebutkan Imam Subhi Sholeh dalam kitabnya Ummul Hadis wa Mustalahahu, mereka sering dikutip karena mengatakan gini, apabila kami meriwayatkan tentang halal dan haram, kami memperketat. Dan apabila kami meriwayatkan keutamaan dan semisalnya, maka kami mempermudah. Maksudnya kami itu adalah ya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abdurrahman Al-Mahdi, Imam Abdullah bin Mubarak, dan beberapa imam yang lainnya. Jadi tidak hanya ketika imam itu, para ulama hadis dan yang lainnya juga setuju bahwa hadis dhaif itu dapat dijadikan pedoman dalam masalah fadhailul a'mal. Yang mendukung pendapat ini juga ada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Sufyan Uyainah, Imam Al-Anbari, dan lain sebagainya. Nah, para imam tersebut menerima hadis dhaif ini untuk babagan fadhailul a'mal dan mensyaratkan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, hadis itu tidak terlalu dhaif atau perawinya tidak terkenal sebagai pendusta, fasik, atau orang yang dikenal melakukan berbagai bentuk kesalahan. Kriteria yang kedua adalah isi hadis itu termasuk dalam kaidah umum atau prinsip umum yang ada dalam Al-Quran dan atau hadis, sehingga tidak menyelisihi keduanya. Artinya tidak berseberangan dengan Quran dan hadis. Kriteria yang ketiga yaitu hadis dhaif itu dijalankan untuk berhati-hati dan tidak meyakini itu bersumber dari Nabi. Dengan demikian, meski hadis dhaif tidak sampai pada derajat sahih atau hasan, tidak serta-merta kemudian ditolak secara keseluruhan. Kembali lagi dalam hal-hal fadhailul a'mal, sebagaimana disebutkan tadi di awal, sebagian imam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah memperkenankan dengan ketiga syarat di atas. Nah, dengan dasar demikianlah para umat muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah itu mengakui, menerima, dan sebagian mengamalkan hadis dhaif untuk yang bersifat fadhailul amal, bukan untuk yang bersifat hukum pasti. Mereka yang tidak mengamalkan tidak menentang. Mereka yang menjalankan fadhailul amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjalankan fadhailul amal tersebut berharap mendapatkan ridha Allah karena berhati-hati, yaitu terawat sedikitnya amal yang dilakukan dunia, sehingga mereka ini menambah amalnya dari sisi kualitas dan kuantitas yang dilahirkan dalam berbagai ritus keagamaan. Nah, intinya di sini agama itu ujungnya adalah operasional di lapangan, atau yang sering kita dengar, sering kita pahami dengan kalimat Islam rahmatan lil alamin. Dan karenanya agama jangan hanya sekedar dipahami sebatas urusan halal dan haram, urusan surga dan neraka, sebuah dogma yang kaku,
namun sejauh mana nilainya yang bisa dibumikan, yang bisa diamalkan dalam arti yang lebih luas dalam membangun manusia sebagai khalifah fil ardi, sebagai manusia yang selalu berbuat kebaikan, meningkatkan kebaikan, meningkatkan kebaikan, dan sebagai manusia yang berdaulat kepada dirinya sendiri, sadar bahwa dirinya telah melakukan sesuatu dan suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, ini masih banyak pertentangan lah. Misal ada keterangan bahwa yang haram itu jelas haram, yang halal itu jelas halal, yang baik itu jelas baik, yang buruk itu jelas buruk, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kembali lagi pada konsep utamanya adalah Islam rahmatan lil alamin, dan seperti penjelasan di atas, fadhailul a'mal itu bukan untuk masalah penetapan sebuah hukum, bukan untuk masalah bab-bab yang sudah jelas, bukan untuk masalah yang menyulayani adat, bukan masalah yang berkaitan dengan tauhid. Itu adalah sebuah usaha, itu adalah sebuah upaya manusia untuk lebih mendekatkan diri, untuk lebih meraup lebih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ginilah, jika kamu jatuh, kamu bangun sendiri, membersihkan kakimu, membersihkan tanganmu dari pasir-pasir yang menempel di badanmu. Apa kamu perlu hadis? Kan enggak kan? Apa kamu perlu Quran? Kan enggak. Itu sudah refleks tersendiri lah. Jika kamu maaf buang hajat, entah itu hajat besar atau kecil di belakang, kemudian kamu membersihkannya, apakah kamu perlu hadis? Apakah kamu perlu Quran? Ya, perlu untuk dasar hukum yang jelas. Tapi secara naluri, ya, secara keinginan sadar, refleks, kita kan juga mau berusaha membersihkan. Nah, gitulah. Jadi dasar utama pertama dan satu-satunya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan yang lainnya itu adalah fadhailul amal, agar amal-amal kita, agar semua ritus keagamaan kita menjadi nilai ibadah, menjadi surplus, menjadi tambahan nilai kebaikan di sisi Allah semata.